Ya, baik, kembali lagi di Breaking News TV1. Mas Hanta tadi melihat kalkulasi hitung-hitungan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lanjut lagi Mas Hanta. Iya, kalau dari Jawa Timur tentu Gibran tidak lebih kuat dibandingkan karena sana kan NU ya, ada faktor NU. Yaitu ada nama Caimin ada lahir besar. dari rahim Betul, NU ada begitu 4 ya. besar kalau cawapres di Jawa Timur. Caimin sendiri, Pak Mahfud, Erick Thohir dan Khofifah. Ya. Kalau capres memang kompetitif di margin of error antara Prabowo dan Mas Ganjar. Jadi kalau pilihannya ke Jawa Timur di situ ada pilihan. Tapi bisa juga sebaliknya karena sudah ada Caimin, karena sudah ada ini sehingga tidak jadi variabel lagi, dia sudah berani. Ditambah Pak Jokowi kan punya pengaruh juga di wilayah di mana approval rating tingkat kepuasan pada Pak Jokowi relatif tinggi. Di Jawa Tengah itu hampir 90%, di Jawa Timur 80% di survei kami terakhir. Dan itu juga ada pengaruh Pak Jokowi. Sehingga ada 3 faktor yang sangat menentukan diperebutkan oleh Mas Ganjar dan Pak Prabowo sebenarnya hari ini. Satu dari tadi yang kita bahas tentang sebaran elektoral, elektabilitas beberapa daerah tadi, terutama Jawa Timur yang penentu diperebutkan, ditambah daerah lain. Yang kedua faktor NU. Faktor NU ini juga relatif masih diperebutkan. Tapi saya ingin masuk ke poin ketiga. Ini faktor yang paling diperebutkan, yang paling penting dan bagi Pak Prabowo sepertinya ini sangat penting. Kalau tidak ngambil ini dianggap tidak besar peluang kemenangan, yaitu faktor Jokowi. Nah, Jokowi efek ini dianggap variabel yang penting karena kalau kita lihat sebarannya, yang pemilih Jokowi itu masih terbelah ke Ganjar lebih banyak dibandingkan ke Prabowo. Begitu Pak Jokowi bergeser mendukung Pak Prabowo, ada potensi bergeser. Sekitar 25-30%. Ada pemilih yang strong voter itu yang betul-betul memilih mengikuti arah telunjuk Pak Jokowi. Yang kedua, lurus dengan Pak ya, Jokowi. ada yang itu. Yang kedua, daerah approval rating, tingkat kepuasan Pak Jokowi 70-80% itu sudah terbelah antara Ganjar dan Prabowo. Nah, faktor inilah yang saya kira diperebutkan. Sehingga Pak Prabowo menurut saya, kenapa yakin dengan Gibran, Gerindra, karena seperti kalau menang pertarungan, karena sudah dua kali kalah, harus bersama Pak Jokowi. Kenapa bersama Pak Jokowi? Satu, karena keyakinan basis Pak Jokowi bisa dialihkan. Meskipun punya risiko ya, ada yang pergi. Yang kedua, mereka mungkin berpikir Pak Jokowi punya potensi mesin-mesin, jejaring kekuasaan, jejaring relawan, dan sebagainya. Mesin elektoral yang strategis. Dan yang ketiga, kenapa perlu Gibran untuk mengikat telunjuk Pak Jokowi untuk tetap diarahkan ke Pak Prabowo. Kalau enggak kan bisa geser-geser ini dan perjalanan 1-2 bulan tiba-tiba ke Mas Gibran. Karena itulah saya memasukkan tadi, Rati, skenario tadi kalau ini menguat ke Mas Gibran, tadi Mas Nyarwi juga mengatakan ini akan semakin konsolidasi di internal koalisi. Mas Gibran pergi ke partai-partai, ini semakin kuat, pengumuman deklarasi langsung ke KPU. Sembari tapi 2 hal, memantau pergerakan isu di publik dan melihat responnya terhadap Pak Jokowi. Kalau itu diukur oleh Pak Jokowi, bisa saya hadapi, kan ada undang-undang Ciptaker yang berhasil. Tapi ada juga yang gagal, 3 periode dan perpanjangan. Nah, akan diukur nih, apakah kuat? Kuat akan mengarah ke sana. Tapi kalau tidak, ini menjadi antara Gibran ini. Ada antaranya begini. Jadi tergantung kepercayaan, dalam arti tergantung firm atau tidaknya Pak Jokowi. Iya, tapi kalau misalnya tidak yakin dengan ini misal aja ya, tapi posisi sekarang yakin, tapi begitu ragu, maka ini juga positif buat Pak Jokowi. Karena menurut ditekan dulu, ibarat orang mau lompat, tekan dulu sedalam-dalam tumpuannya, kan melentingnya tinggi. Nanti approval rating beliau naik, citranya naik. Ternyata Pak Jokowi punya peluang, tapi nggak diambil anaknya. Yang kedua, juga bisa dibaca, ini Gibran batal pun dia sudah dapat posisi yang tinggi nih, posisinya. Dan yang di panggung politik nasional diperhitungkan. Dan yang ketiga, kita jangan lupa persepsi publik sudah terbentuk bahwa Pak Jokowi dukung Prabowo. Itu yang paling penting sebenarnya. Baik, Mas Nyarwi, ini approval rating Pak Jokowi sayang sekali kalau nantinya tidak, maksudnya diturunkan juga kepada Gibran Raka Buming Raka. Tapi kalau hitung-hitungan politik kan di dalam koalisi tersebut juga masih ada nama Erick Thohir dan lain sebagainya. Nih, apakah memang sosok Gibran yang paling bisa diterima? Kemudian juga pakai berarti potensi Erick Thohir dan juga Prabowo Erick Thohir ini agak sulit nantinya. Atau Mas Nyarwi melihatnya seperti apa? Ya, dalam kondisi hari ini ya, dan melihat peristiwa kemarin terutama, tentu tidak bisa dielakkan itu Prabowo Gibran yang cenderung santer, cenderung dominan. Betul. Sehingga karena Pak Prabowo Gibran ini makin kuat, otomatis Prabowo Erick itu juga makin dilupakan ya, kira-kira gitu. Tetapi di banyak data survei itu kan kita bisa melihat peluang dari disimulasi. Kalau survei kan memang Prabowo Erick Thohir itu paling tinggi gitu loh, paling tinggi. Tetapi juga politik kan dinamis ya, Rati. Tadi Bung Hanta menjelaskan. Belum tentu skenario ini akan mulus kan gitu. Ada berbagai dinamika kan gitu. Misalnya penolakan dari kelas menengah gitu ya dengan berbagai isu gitu. Saya kira itu juga akan dikalkulasi. Nah,
tentu saja kalau masih mungkin dihadapi, kalau kata Mas Hanta tadi kayaknya nampaknya Gibran gitu ya. Ya, bisa jadi, tetapi kan tidak hanya dari kelas menengah dan ini, tapi suara-suara dari militan relawan Mas Ganjar yang dulu juga relawan Pak Jokowi, pendukung PDIP itu kan juga menjadi pertimbangan saya kira. Jadi ini juga saya kira tidak mudah juga diputuskan ya. Tentu seandainya diputuskan ada keberanian. Tetapi yang menarik saya kira gini, Rati. Formasi, jadi gini, oke lah, walaupun ini didaftarkan ya, misalnya dua pasangan ini sekalipun, capres-capres yang ada, Anies Muhaimin, Mas Ganjar Pak Mahfud gitu ya, di dalam mekanisme KPU itu masih ada, kalau kita lihat tahapan, kesempatan pergantian loh, cawapres. Ya, formasi itu masih ada. Masih mungkin. Tes kesehatan ini. Ya, masih mungkin, bayangkan. Artinya apa? Artinya misalnya seandainya nanti didaftarkan pun misalnya contoh ya. Kalau masih mungkin siapa kemana? Artinya kan ada dinamika yang masih selalu dibuka dengan mekanisme gitu loh. Jadi sebelum kemudian muncul nomor urut, ya ini kan kemudian menjadi nomor urut dan ada di kertas suara. Sebelum menjadi capres dan cawapres, bukan capres dan cawapres lagi ya. Nah itu kemudian saya kira masih selalu terbuka. Tetapi sampai per detik ini saya kira ya, tadi yang disampaikan Bung Hanta, pertimbangan endorsement, ya bahkan juga sekalipun tidak jadi sekalipun, Mas Gibran itu udah dapat panggung yang luar biasa hari-hari ini. Panggung gitu politik tadi dikatakan. Betul, ini beyond permanent campaign ya. Kalau permanent campaign kan dia hanya sekedar wali kota, manfaatnya. Ini enggak. Jadi gubernur DKI ya, maksud saya itu, ini modalnya sudah ruang yang luar biasa gitu loh. Untuk menanamkan pada publik itu sosok Mas Gibran ini kandidat cawapres, paling enggak seperti itu. Nah, belum lagi misalnya dia menjadi tokoh nasional kan. Ya, kalau di Solo saja kan ya betul. Nah, belum lagi misalnya tadi paling enggak siapa sih yang diuntungkan dengan heboh seperti ini kan gitu. Pak Prabowo saya kira juga tentu saja mendapatkan benefit juga. Paling enggak orang istilahnya ingat ya bahwa Pak Prabowo itu kalau dengan Mas Gibran berarti kan Pak Jokowi mendukung, kira-kira gitu kan bayangan-bayangan. Sudah lekat dengan hal itu. Ya, tetapi gini ya Rati ya, tentu saya kira ya para pasangan yang lain juga tentu juga akan membaca pergerakan ini gitu ya. Tidak hanya dari kubunya Prabowo ya, tidak hanya kubunya Ganjar Mahfud. Saya kira juga tadi kan yang dipetakan Bung Hanta ya, itu kan skenario simulasi. Betul bahwa peluang di yang satunya ini Anies Muhaimin itu selalu tidak beruntung gitu loh. Seandainya misalnya ini yang lolos, yang diuntungkan suaranya pindahnya ke salah satu di antara ini. Nah, tentu mereka juga selalu berpikir. Tadi dikatakan yang kecewa dengan Prabowo Subianto di Jawa Barat bisa mungkin lari ke Anies Baswedan. Itu contohnya ke Anies gitu ya. Nah, pertanyaannya juga misalnya yang mungkin tidak cocok karena seandainya mengusung Mas Gibran. Nah, itu kan selama ini juga asumsinya bisa jadi sebagian ke Mas Ganjar. Tapi apakah itu tidak mungkin misalnya menjadi rebutan ya dari basis yang bisa diperebutkan oleh Mas Anies Muhaimin. Jadi saya kira selain potensi Prabowo Gibran ini paling besar, tetapi juga paling berisiko juga yang basis ini bisa buyar juga gitu loh kalau tidak dapat support yang pas. Memang ini harus gitu. secara matang begitu ya. Tapi kalau Mas Nyarwi sendiri melihat begini kan ya, walaupun belum firm nantinya Prabowo akankah sama Gibran, kemudian juga belum ada kata-kata bahwa memang Gibran ini pamit dengan PDI Perjuangan begitu ya. Tapi kalau melihat dari Gibran ini, boleh kalau mencermati kebatinan dari sosok Gibran Rakabuming Raka begitu, apakah memang sebenarnya sosok anak muda memiliki idealisme sendiri dan juga sikap politik sendiri yang akhirnya memutuskan nantinya kalau bergabung dengan Partai Golkar dan juga nantinya juga kalau akan menerima pinangan dari Prabowo Subianto, sebenarnya kebatinan apa yang mungkin bisa dirasakan oleh Mas Nyarwi dan juga Mas Hanta ya. Tapi kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap bersama kami di Breaking News TV One. Polusi berdampak pada kesehatan. Jadi gampang batuk, tenggorokan gatal, banyak dahak, sesak nafas, daya tahan tubuh menurun. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin setiap hari. Tolak angin telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen.
Menyenangkan melihat anak tumbuh dengan baik. Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi min yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Baik, kembali lagi Anda menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Tadi kita juga sudah memantau bagaimana jalannya proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Baca Pres dan juga Bacawa Pres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Tadi dimulai pada pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dan kabarnya ini durasi dari pemeriksaan kesehatan ini mencapai 8 sampai dengan 10 jam. Untuk memantau bagaimana kondisi terkini, kita akan langsung ke rekan Fahada Indi langsung dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat pagi Indi, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Kamarati dan juga pemirsa, betul sekali ini saat ini di gedung medical check up di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat ini memang masih berlangsung proses pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tadi keduanya datang ke gedung MCU di RSPAD ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian langsung datang secara beriringan dan langsung berganti pakaian yang mana pakaian tersebut sudah disesuaikan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat menjadi mengikuti pemilu 2024. Nah, mereka ini merupakan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden kedua yang melakukan medical check up atau tes kesehatan dalam menyambut pemilu 2024 karena kemarin sudah berlangsung pemeriksaan kesehatan terhadap Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Pemeriksaan terhadap Amin atau Anies dan juga Caimin ini berlangsung selama kurang lebihnya 9 jam. Dan kami di sini masih akan menantikan kira-kira berapa lama durasi pemeriksaan kesehatan yang akan berlangsung terhadap Ganjar dan juga Mahfud MD. Namun tadi pihak RSPAD Gatot Subroto juga sudah menjelaskan bahwa hari ini pemeriksaan terhadap Ganjar dan juga Mahfud tentunya akan sama persis dengan pemeriksaan yang akan dilakukan atau maksud kami yang sudah dilakukan terhadap Anies Baswedan dan juga Caimin menggunakan materi, kemudian juga alat pemeriksaan maupun susunan acara yang sama seperti pemeriksaan Amin pada hari Sabtu kemarin. Nah, nantinya kita masih akan menantikan karena durasi atau lama waktu pemeriksaan kesehatan ini diperkirakan berlangsung antara 8 hingga 10 jam lamanya dengan meliputi sejumlah pemeriksaan mulai dari pemeriksaan fisik hingga pemeriksaan jiwa. Di antaranya ini Ratih dan juga pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Ganjar dan juga Mahfud MD pada hari ini oleh pihak tim dokter di sini adalah diantaranya ada pemeriksaan fisik, yakni menyangkut pemeriksaan terkait dengan penyakit dalam, jantung, dan pembuluh darah, kemudian juga pemeriksaan paru, pemeriksaan urologi, ortopedi, obstetri, ginekologi, kemudian juga akan ada pemeriksaan terkait dengan neurologi dan juga fungsi luhur, pemeriksaan mata, telinga, hidung, dan juga tenggorokan, kepala, leher, bahkan gigi dan juga mulut, serta pemeriksaan wajib yakni tentunya ada pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan juga urin untuk mengetahui bagaimana hematologi lengkap, urinalisis lengkap, kemudian juga tes-tes lainnya
yang berkaitan dengan kesehatan fisik. Nah, kemudian untuk kesehatan jiwa juga nanti akan diperiksa karena ada juga dilibatkan dokter atau dokter kejiwaan begitu atau psikolog juga dilibatkan dalam pemeriksaan ini. Akan ada pemeriksaan kesehatan jiwa atau psikiatrik, pemeriksaan kondisi psikologis, dan juga yang tidak kalah penting ini nanti akan ada pemeriksaan status penggunaan narkotika. Nanti akan dipastikan ini bahwa pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden Republik Indonesia tentunya bebas dari penggunaan narkoba. Nah, ada sebanyak 50 orang dokter yang terlibat dalam tim dokter yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Jumlah tim atau dokter yang sama tentunya yang memeriksa Anies dan juga Caimin kemarin. Dan nantinya tim dokter usai pemeriksaan ini sudah selesai akan melakukan rapat pleno untuk menentukan hasil dari pemeriksaan. Dan nanti jika seluruh pasangan calon ini sudah selesai melakukan medical check up, maka dari pihak RSPAD akan mengirimkan data-data hasil pemeriksaannya kepada KPU Republik Indonesia. Sementara itu Kamarati yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Pak Daya Idi melaporkan langsung dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta.